Baik yang belum masuk, nanti sebentar ya, saya share dulu untuk linknya. Nanti ke depannya, insya Allah di kelas itu nanti akan saya memberikan materi, video pembelajaran, kemudian tugas, ulangan harian, ulangan untuk kuisnya, terus tugas-tugasnya, buku acuannya nanti saya akan share di sana ya. Jadi kita lebih dominan untuk mengerjakan tugas di classroom. Atau temannya yang sudah masuk ke classroom boleh di-share ya link classroom-nya. Oke, baik, sudah ya. Nadia. Terima kasih, Nadia. Baik. Hari ini kita akan adakan kuis, tapi nanti kuisnya di akhir saja ya. Kita masuk ke pembelajaran terlebih dahulu. Baiknya sudah terlihat? Belum, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke materi limit fungsi aljabar. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar mengenai limit fungsi aljabar belum? Atau pernah mendengar? Mungkin di sini ada yang ikut les. Belum ya? Baik. Kalau misalkan belum, hari ini kita belajar ya. Jadi limit fungsi aljabar itu sebenarnya lanjutan dari limit fungsi trigonometri. Tapi di limit fungsi aljabar ini jauh lebih mudah ya dibandingkan fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan fungsi dari limit aljabar, di mana kita punya misalkan limit x menuju a sama dengan fx. Bagaimana cara mengoperasikannya? Ya sudah, kita masukkan nilai x-nya. Biasanya nilai x-nya itu dia ada nilainya ya. Entah itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan nilai x-nya ini nanti kita akan substitusi ke dalam persamaan. Ya, beda hal kalau misalkan di trigonometri kemarin, kita limit fungsi x-nya ini dia menuju 0. Ya, kalau di trigonometri, dia limit fungsi x-nya ini menuju ke 0. Tapi kalau di limit aljabar, dia ada nilainya. Oke. Nah, ketika kita masukkan ke dalam suatu fungsi, di mana fungsinya itu nilai persamaan nanti akan menghasilkan beberapa ya. Ada yang 0/0 bentuk hasil akhirnya. Ada yang tak hingga per tak hingga, atau ada yang tak hingga sampai dengan minus tak hingga. Gitu. Nanti kalau misalkan hasilnya 0/0 atau bentuk tak tentu, kita harus menguraikannya terlebih dahulu. Ada beberapa cara ya, dan ada beberapa rumus cepatnya nanti. Kalau misalkan hasilnya itu merupakan limit yang bentuknya tak tentu, maka itu yang dikatakan dengan nilai limit. Nah, di sini juga ada beberapa aturan pengerjaannya ya. Kalau misalkan fx-nya ini sama dengan k, artinya nilai limit menuju x menuju a, ya di mana a-nya ini biasanya nanti ada nilainya, sama dengan fx sama dengan k, di mana k-nya ini merupakan konstanta atau nilai bilangan real sendiri, ya entah itu 1, 2, ataupun seterusnya. Oke, kemudian ini juga terdapat beberapa rumus ya, ada yang perkalian terhadap perkalian limit, ada yang terhadap pembagian limit, dan ada yang terhadap perpangkatan limit. Ya, kalau pembagian limit biasanya nanti ada yang namanya kita harus membagi terlebih dahulu pangkat yang terbesarnya. Salah satu contohnya deh, kalau untuk limit fungsi aljabar, kemarin saya sudah sempat singgung ya beberapa contoh, cuma belum detail. Misal saya di sini punya limit x menuju 2
terhadap persamaan X pangkat 2 ditambah 2. Bagaimana cara pengoperasiannya? Ya sudah, kita punya limit X-nya menuju 2. Kita ganti saja X-nya, ya. Artinya ini sama dengan X-nya berapa nilainya? 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 2. Hasilnya 4 ditambah 2, 6. Maka dia bentuknya konstanta. Bisa langsung ditulis seperti ini. Ya, tapi ada beberapa kasus di mana dia itu bentuknya bentuk tak tentu. Yang nanti hasilnya akan tahingga per tahingga atau 0 begitu. Terus, oke. Lanjut. Oke, di sini ada limit fungsi aljabar yang dimana beberapa rumus ya, terdapat beberapa rumus cepatnya. Di sini untuk model yang pertama kita punya bentuk limitnya fx per gx ya, dimana nanti hasil si fx per gx-nya ini 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Maka ketika bentuknya tak tentu seperti ini, kita menggunakan rumus dalil L'Hopital. Oke, rumus dalil L'Hopital itu penyelesaiannya nanti biasanya menggunakan turunan bisa ya, menggunakan turunan bisa atau menggunakan pemfaktoran juga bisa. Oke, terus di sini untuk model kedua ada rumus di mana untuk limit x-nya ketika menuju 0 ya, di mana bentuknya itu ax per ada akar ya, per akaran gitu. Ini akar n ditambah bx dikurang akar n ditambah cx, maka kita bisa menggunakan rumus di mana langsung ya 2A akar N per B dikurang C. Kita ambil aja B-nya, C-nya. Nanti kita masukin contoh. Misalkan saya punya di sini limit X menuju 0, ya, di mana A-nya itu nilainya misalkan 4X per akar dari 25 ditambah BX dikurang akar dari 25 ditambah BX ini kita ganti. Ini ditambah 3X ya. Ini 25 ditambah 2X. Gitu. Bagaimana cara pengoperasiannya? Ya udah kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus ini. Ya, artinya sama dengan 2 dikali 4, oke, akar dari 25 per B dikurang C. B-nya berapa? B-nya 3. Berarti 3 dikurang 2. Kayak gitu. Nanti hasilnya di sini 8 akar 25 per 1. Atau dengan kata lain, 8 dikali 5. Karena akar 25 bisa kita keluarkan jadi 5 ya. Ini nanti hasil akhirnya sama dengan 40. Sampai sini bisa dipahami tidak? Yang lain? Insya Allah bisa, Kak. Bisa ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian tanyakan saja. Kita lanjut. Kemudian ada model ketiga ya, ada model ketiga dan model keempat. Bedanya di model ketiga, ketika kita mempunyai bentuk limit X menuju tahingga. X-nya dia di sini menuju tahingga ya, di mana untuk AX pangkat M ditambah titik-titik sampai dengan tahingga, per BX pangkat N ditambah titik-titik sampai dengan tahingga. Kita tahu M-nya ini sebagai pangkat tertinggi, ya, yang kita ambil itu pangkat tertingginya. Oke. Kemudian nanti dari bentuk limit ini, biasanya dia akan menghasilkan beberapa ya. Ada yang hasil nanti tahingga, ada yang A per B. A per B inilah biasanya dia bentuknya bilangan real 1 per 2, 3 per 4, dan seterusnya. Ini bisa langsung ya. Ada juga yang nilainya 0, gitu. Nanti ada beberapa soal yang membahas beberapa rumus tersebut. Kemudian untuk model 4, di sini juga kita punya, biasanya ini paling sering ya. Untuk perakaran dia paling sering. Kita punya limit di mana X yang ini menuju tahingga. Ya. Kita punya akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Ini ada cara cepatnya. Bagaimana cara menghitung bentuk limit dari ini?
kita bisa menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nih, ini rumus intinya dari persamaan tersebut. Ya. Contoh, ketika saya punya di sini limit X menuju hingga, gitu, akar dari misalkan 4X kuadrat ditambah 10X ditambah 3, gitu. Dikurang akar dari 20X kuadrat, gitu, ditambah 5X ditambah 4, misalkan seperti itu. Kan kalau kita mengikuti rumus seperti yang keempat ya, model keempat, ini kan artinya sebagai A, ini B, ini C, kemudian ini sebagai P, ini Q, ini R. Kita nggak perlu menghitung satu persatu, bisa langsung menghitung dengan menggunakan rumus ini saja. Ya, ketika kita sudah tahu penempatannya, ya udah kita masukkan saja. Ini kan B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya di sini 10 nilainya. Artinya 10 dikurang Q-nya berapa? Oh, ini kan sebagai P, ini sebagai Q. Berarti Q-nya 5. Berarti di sini dikurang 5 per 2 akar A. A-nya berapa nilainya? A-nya 4. Jadi kita masukin. Berarti di sini dapat hasilnya 5 per 2 dikali 2. Karena akar 4 kita bisa keluarkan ya, menjadi 2. Maka kita punya hasil akhirnya 5 per 4. Sampai sini bisa dipahami? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya kan ntar aku mau anuin. Ada ibunya yang kamera Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Sudah paham belum? Ibu maaf bisa ulangi lagi nggak? Yang mana? Yang ini? Iya, yang tadi. Dari awal? Iya. Yang lain perhatikan ya. Tadi kan kita punya rumus di model keempat. Ya, kita punya rumus di model keempat itu limit X menuju hingga, di mana AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kemudian dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Ini kita bisa operasikan langsung menggunakan tanpa menghitung satu persatu dengan menggunakan rumus ini. Ya, hasil akhirnya ini kita bisa menggunakan rumus ini. B min Q per 2 akar A. Ketika kita sudah tahu penempatannya masing-masing, gitu. Nah, kita punya contoh di sini. Contoh yang pertama, kalau saya punya limit X menuju hingga, di mana akar 4X kuadrat ditambah 10X ditambah 3, dikurang akar 20X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Bagaimana cara pengoperasiannya? Bagaimana cara menghitungnya? Kita nggak perlu menghitung satu-satu, ya. Langsung aja bisa menggunakan rumus ini, oke? Ini artinya kan ketika kita menggunakan model keempat, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C-nya. Kemudian ini sebagai P, ini sebagai Q, ini sebagai R, gitu ya. Ketika kita sudah tahu penempatannya, langsung saja masukkan ke dalam rumus. Artinya B min Q dibagi 2 akar A. Sama dengan B-nya berapa dia? B-nya 10 nilainya, ya kan? B-nya nilainya 10 nih. Nah, kita masukkan B-nya itu 10, dikurang Q-nya berapa? Q-nya 5. Kita masukkan 5. Per 2 akar A-nya berapa? Oh, A-nya 4, ya kan? Kita masukin 4. Ini sama dengan 10 dikurang 5, 5. Per 2 akar 4 kita keluarkan, jadi hasilnya 2. Ya, berarti kita peroleh hasilnya itu jadi 5 per 4. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain sudah paham belum? Insya Allah paham, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Caranya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini kita punya model ke-5 ya. Punya model ke-5. Di mana model ke-5 itu
kita punya di sini limit X menuju hingga akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang PX ditambah Q. Di mana P-nya P kuadratnya ini kita anggap sebagai A. Maka kita bisa memperoleh hasilnya dengan menggunakan rumus B per 2 akar A ditambah Q. Oke, misal kita punya contoh limit X menuju hingga di mana akar dari 16 X kuadrat gitu ditambah 4X ditambah C ya yang dikurang misalkan kayaknya itu nilainya 4 deh. Oke, 4X ditambah Q. Nah, ketika kita punya limit seperti ini bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus ini menghitung. Artinya B per 2 akar A ditambah ini sama dengan B-nya berapa? Oh, kita lihat ini sebagai A, ini B, ini C-nya misalkan ini 10 ya. Ini nilainya C gitu. Ini sebagai P, ini sebagai Q. Q-nya kita anggap dia 3 deh. Ya udah ini kita masukkan ke dalam rumus sehingga nanti nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 4 per 2 akar A. A-nya berapa nilainya? 16. Ya udah ini tulis 16. Kemudian kita tambah dengan Q-nya nilainya 3. Berarti di sini kita peroleh hasilnya 4 per 2 akar 16 kita bisa keluarkan jadi hasilnya 4. Oke. Kemudian ditambah 3. Kita operasikan terlebih dahulu ya pecahannya. Jadi hasilnya 4 per 8 ditambah 3. Ini kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan atau kita bisa sederhanakan terlebih dahulu ya. Sama-sama bisa dibagi 2, jadi sama-sama bisa dibagi 4. Oke. Jadi 1 per 2 ditambah 3. Nanti kita operasikan, kita samakan penyebutnya. Hasil akhirnya di sini berarti 6 ya. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 6 dibagi 1, 6. 6 kali 3, 18. Hasilnya sama dengan 21 per 6. Ini hasil akhirnya. Atau masih kita bisa sama-sama sederhanakan ya. Sama-sama bisa kita bagi 3. Hasilnya jadi 7 per 2. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham untuk yang model kelima rumusnya? Insya Allah sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada model ke-6 dan model ke-7. Kalau di model ke-6, kita punya di sini limit X menuju hingga, di mana akar 3 dari AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D dikurang dengan akar 3 dari AX pangkat 3 ditambah MX kuadrat ditambah NX ditambah S. Bagaimana cara pengoperasiannya? Ini bisa kita langsung menggunakan rumus B min M dibagi dengan 3 akar 3 dari A kuadrat. Ya, bisa langsung. Kemudian contoh ya, contoh misalkan saya punya di sini limit X menuju hingga, di mana untuk akar 3-nya kita punya di sini 16AX pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah C-nya itu kita misalkan 5X ya. Kemudian ditambah 4. Gitu. Nanti kita kurang dengan akar 3 dari 4AX pangkat 3 gitu.
Kalau 16AX ya, samain. Ini 16X pangkat 3. Oke. Kemudian kita kalikan dengan, kita tambah dengan 8MX kuadrat ya, atau X kuadrat, ditambah 10X ditambah 5. Misalkan seperti itu. Kita punya persamaannya. Bagaimana cara pengoperasiannya? Langsung aja. Berarti B dikurang M dibagi dengan 3 akar 3 dari A pangkat 2. Ya. Dari A pangkat 2. Oke, 16 dibanyakan nih. Kita gantinya jadi ini deh. Ya, misalkan. Oke, nanti kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini, ya, di mana B-nya seberapa? B-nya dia nilainya 4. Dikurang M-nya berapa dia? M-nya dia di sini 8. Ya, per 3 akar 3 dari A kuadrat. A-nya berapa? A-nya 5. Itu 5 kuadrat. Ini sama dengan negatif 4 per 3 akar 3 dari 25. Kayak gitu. Oke, nanti ini kita bisa operasikan ya. Ini akarnya saya ambilnya sembarang. Kalau 125 bisa. Nanti kita bisa operasikan ya ketika misalkan ini harusnya ada angkanya ada ya, cuma karena saya bikin sendiri, jadi dia nggak ketemu. Kalau misalkan di sini, misal di sini 4, 3 akar 125 gitu. Ini baru bisa kita keluarin. Jadi min 4 per 3 dikali 5. Karena akar 3 dari 125 itu 5. Nanti baru hasilnya ketemu. Cuman kalau karena saya buatnya soal itu sendiri, jadi hasilnya seperti ini aja coba. Sampai sini paham nggak kalian? Jadi langsung masukin aja ke dalam rumusnya ya. Kalau misalkan kalian ketemu bentuknya modelnya itu tadi seperti model 5, model 6, dan seterusnya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk latihan soalnya, contohnya. Ada. Di sini juga ya, sama ya, untuk model yang ketujuh, ada limit X menuju hingga di mana akar AX ditambah kurang plus minus D dikurang akar CX plus minus D. Jadi kita bisa menggunakan operasi di mana kalau misalkan A-nya lebih besar dari C, kita lihat aja A-nya lebih besar dari C atau enggak gitu. Kalau misalnya lebih besar langsung aja nilainya hingga berarti. Tapi kalau misalkan nilai A-nya ini sama dengan C, ya berarti dia 0 nilainya. Dan untuk A-nya, di mana ketika A-nya itu nilai kurang dari C, berarti nilainya minta hingga. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi tidak? Yang lain? Oke, tidak apa-apa, Hasna. Yang lain bagaimana? Dan diam-diam saja, ini sudah paham atau belum? Saya anggap kalian paham ya, diamnya kalian tuh paham. Lanjut ya, di sini ada soal di mana kita punya faktor dari aljabar. Ini X1. Oke, baik. Paham ya? Ini di sini limit X menuju 3, di mana X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat min X min 6. Coba ya, kalau kita masukkan nilainya itu sebesar 3, kira-kira dia ada nilainya nggak? Ya kan kalau kita masukin nilai X-nya jadi 3 kuadrat min 9 per 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 6. Nanti hasil akhirnya apa? Di sini 9 dikurang 9 per 9 dikurang
9, hasilnya 0/0. Maka dia bentuknya tak tentu. Ya, karena dia bentuknya tak tentu, kita bisa menggunakan pemfaktoran atau dalil L'Hopital. Kalau kita menggunakan pemfaktoran, ya, yang pertama, kalau kita menggunakan pemfaktoran, di sini kita bisa cari terlebih dahulu bentuk dari x kuadrat min 9 dikurang x kuadrat min x min 6, kira-kira dia faktornya berapa sih? Faktor itu apa sih? Ya, kita punya faktor seperti ini di sini x, ini di sini x. Berarti kalau misalkan di sini min 9, ini artinya di sini min 3, di sini plus 9, plus 3. Karena kan 3 kali 3, 9, gitu. Nah, kita lihat lagi, di sini x kuadrat min x min 6. Ini juga sama, kita bisa faktorkan. Ya, di sini x, di sini x. Kita lihat, minus 6 itu pemfaktoran dari berapa sih? 3 kali 2 kan? Karena 3 kali 2, berarti kita bisa tulis di sini 3, di sini 2. Nah, sekarang kita lihat, bagian tengahnya itu tandanya minus. Artinya apa? Ketika di sini minus, ya, berarti di sini kita bisa tulis di sini sebagai negatif, di sini sebagai positif. Kenapa? Karena negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Atau sama dengan negatif X. Gitu. Oke. Lanjut, setelah kita sudah mempunyai faktornya, kita lihat bagian atas dengan yang bawah ada yang sama tidak. Gitu. Kalau misalkan ada, ya kan ini ada ya, ada X min 3 dikali X plus 3 per X min 3 dikali X plus 2. Ini sama ya, X min 3 itu kita bisa coret. Sehingga nanti kita punya hasilnya, yaitu X plus 3 per X plus 2. Kayak gitu. Nanti, kalau kita sudah punya faktor limit, ini jangan lupa ya, selalu tulis limitnya. Limit X menuju 3, ini limit X menuju 3. Gitu. Nah, ketika kita sudah punya faktor seperti ini baru bisa kita masukkan nilai X-nya sama dengan 3 ini ke dalam persamaan yang ada. Jadi 3 ditambah 3 per 3 ditambah 2. Nanti kita dapat hasilnya 6/5. Ini hasil akhirnya. Ini kalau kita menggunakan pemfaktoran. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan dalil L'Hopital? Kalau kita menggunakan dalil L'Hopital, kita bisa menggunakan turunan ya. Nih, misalkan di sini ini untuk menggunakan dalil L'Hopital. Kalau menggunakan dalil L'Hopital, artinya untuk limit X menuju 3, di sini X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat min X min 6, nanti ini akan sama dengan kita turunkan limit X menuju 3. Di sini perpangkatan saja yang kita turunkan. Ya. Kita punya X kuadrat. Turunan dari X kuadrat itu kan artinya 2X. Ya. Kemudian kalau bagian bawahnya kita lihat. Di sini kita punya X kuadrat min X. Artinya turunan dari X kuadrat itu kan 2X min X itu kita turunkan menjadi 1. Jadi kita turunkan yang ada terhadap X-nya. Ya, yang bagian nggak ada X-nya kita nggak usah diturunkan lagi. Jadi, di sini kita punya limit X menuju 3, 2X per 2X min 1. Gitu. Ini kita punya limit seperti ini. Ketika kita sudah punya limit seperti ini, barulah kita bisa masukkan nilainya. Yaitu nilai limitnya menuju 3. Berarti di sini 2 dikali 3 per 2 dikali 3 min 1. Nanti dapat hasil akhirnya di sini 6/6 min 1 atau 6/5. Sama ya hasilnya 6/5. Jadi tergantung kalian mau menggunakan dalil L'Hopital atau pemfaktoran. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu boleh ulang yang pemfaktorannya, Bu? Pemfaktoran, untuk dalil L'Hopital sudah paham? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, saya ulang yang pemfaktoran. Yang lain perhatikan ya. Sekarang gini, kita lihat
kita punya faktoran, kita punya limit X menuju 3, di mana X kuadrat min 9 dibagi dengan X kuadrat min X min 6. Kita menggunakan pemfaktoran. Bagaimana caranya? Ya sudah, ini kan berarti limit X menuju 3 ya, di mana X kuadrat min 9 kita bisa faktorkan. Kita lihat yang bagian pertamanya. Untuk X kuadrat min 9, ini kan faktoran dari, ini kan X kuadrat itu artinya X, di sini X. Ketika kita X dikali X, jadi hasilnya X kuadrat. Gitu. Nah, di sini min 9. Min 9. 9 itu faktor dari berapa sih? Faktor dari 3 dikali 3. Ya kan? Sehingga kita nanti bisa tulis di sini 3, di sini 3. Nah, kita lihat ini kalau untuk tandanya dia berapa? Minus atau plus? Karena dia di sini faktornya minus, ya. Berarti di sini tandanya minus, di sini salah satunya tandanya plus. Ketika negatif kali positif, hasilnya negatif. Oke. Kemudian per berapa dia? Ini per ini kan X kuadrat min X min 6 merupakan faktor dari berapa sih? Kan pemfaktoran dari di sini X, di sini X. Kan? Kita lihat, min 6 itu faktor dari berapa? Faktor dari 3 dikali 2. Kan di sini berarti tulis 3, di sini 2. Nah, kita lihat untuk tanda negatif positifnya, kita lihat dari mana? Oh, kita bisa melihat dari hasilnya, ya. Di sini, yang ini nih. Hasil yang tengahnya. Hasil yang tengahnya itu min X. Ya kan, min X artinya hasilnya pasti negatif. Berarti kita bisa tulis di sini negatif, di sini positif. Kenapa? Karena ketika negatif 3 ditambah 2 itu sama dengan negatif 1. Atau dengan kata lain, misalkan kita punya min 3X ditambah 2X, ini artinya sama dengan min X. Oke? Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Baik, lanjut ya. Nah, ketika kita sudah punya nilai X min 3 dikali dengan X plus 3, dibagi dengan X min 3 dikali X plus 2, ini kita bisa coret yang sama. Ya, sisanya jadi apa? Sisanya jadi limit X menuju 3, di mana X plus 3 per X plus 2. Nanti kita bisa masukkan, kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, masukkan nilai X-nya. Jadinya di sini 3 ditambah 3 per 3 ditambah 2. Dapatlah 6 per 5. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain? Insya Allah paham, Kak. Insya Allah paham. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan sampai nomor 4, setelah itu kita kuis ya. Perhatikan baik-baik yang lain. Kita punya di sini limit X menuju 4. Di mana 2X kuadrat ditambah X min 15 dibagi dengan X kuadrat plus 7X ditambah 12. Ya. Bagaimana hasilnya? Berarti kita bisa menggunakan apa di sini? Langsung dimasukin aja, atau menggunakan pemfaktoran, atau apa? Kalau kalian mau ngeceknya, kita menggunakan pemfaktoran atau langsung, bisa langsung dimasukin terlebih dahulu ya, untuk mengeceknya. Kita punya di sini limit X menuju 4, di mana 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah, langsung ditambah 4 dikurang 15 per, di sini 4 kuadrat ditambah 7 dikali 4 ditambah 12, karena X-nya menuju 4. Oke? Dapatlah nanti di sini 2 dikali 16 ditambah 4 dikurang 5 per 16 ditambah 28 ditambah 12. Ini dapat kita hasilnya 32 ditambah 4 dikurang 5 per berapa di sini? 16 ditambah 40. Nanti kita punya di sini 36 dikurang 5 per 56. Nanti kan dapat jadi 31 per 56. Ya, nanti ini sama-sama bisa kita sederhanakan. Nah, lebih mempermudahnya, kita bisa
menggunakan pemfaktoran terlebih dahulu. Kita lihat, limit X menuju 4 ini untuk 2X kuadrat ditambah X dikurang 5, ini kan merupakan faktor dari berapa dengan berapa sih? Ini kan berarti di sini 2X, di sini X, karena depannya 2X kuadrat. Ya. Terus sisanya berapa? Min 15. Min 15 itu faktor dari berapa kali berapa? Faktor dari? 3 kali 5. Iya, 3 dikali 5. 3. Kita bisa 3 kali 5 atau 5 kali 3, sama aja ya. Ini kita bisa tulis di sini 3, di sini 5, gitu. Nah, untuk tandanya bagaimana? Di sini min atau plus, gitu, atau plus, atau min, gitu. Kita lihat dari yang tengah. Yang tengah itu tandanya positif, positif X. Berarti artinya, untuk tanda ini kan nggak bisa ya, kalau dijumlahkan nanti hasilnya min 2. Kita bisa menggunakan rumus ini ya. Apa namanya? Oh, rumus ABC. 4 dikali... lupa, bentar. Diskriminan kalian ingat nggak rumusnya? 4 dikali akar 4A kuadrat min B dikali C. Ya. A kuadrat ditambah 4 dikali akar 4. Saya lupa, sebentar saya cek dulu. Oh, ini rumusnya untuk mengecek ini ya, kalau misalkan nggak ketemu hasilnya, kita bisa menghitung atau mengeceknya dengan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC gitu, per 2A. Nah, ini kita bisa mengeceknya seperti ini. Ya, menggunakan rumus ini. Nanti, kemungkinan yang terbesar di sini tandanya itu untuk 3-nya itu nilainya positif, ya. Dan untuk X itu tandanya negatif. Kita bagi, berarti kan nanti kita dapat di sini limit X menuju 4, ya, faktor dari 2X min 2X plus 3 kali dengan X plus 5 gitu kan. Per berapa bawahnya? Bawahnya ini kita punya X kuadrat plus 7X plus 12. Ini juga sama ya, kita menggunakan pemfaktoran. Ya, di mana di sini X, di sini X. Kemudian untuk belakangnya ini 12. 12 itu faktor dari 4 kali 3. Berarti di sini 4, di sini 3. Nanti dapat di sini min atau plus. Ya, kita lihat di sini tandanya positif semua. Artinya ini positif, ini positif. Gitu. Sehingga nanti limit X menuju 4, kita punya salah satu persamaan ini, ada yang bisa dicoret enggak? Kalau nggak ada, kita bisa langsung, oh iya, ini bisa ditulis ini ya, faktor dari kebalikannya aja, biar bisa dicoret nantinya. Di sini min 5, nanti di sini plus 3, ya, bisa salah satunya. Nanti kan ini ada yang dicoret, kan karena 15 itu faktor dari 5 dikali 3 atau 3 kali 5. Ini nanti bisa dicoret, nanti kita punya 2X min 5 per X plus 4. Sehingga ketika kita sudah punya persamaan seperti ini, kita masukkan nilai X-nya. Jadi 2 dikali 4 dikurang 5 per 4 ditambah 4. Dapatlah hasilnya 8 dikurang 5 per 8. Nanti dapat 3 per 8. Jawabannya yang E. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu. Ibu. Ya. Yang
yang pemfaktoran yang kedua, yang X pangkat 2 Ini? tambah 7X tambah 12. Itu Ini? kan pemfaktoran 12 itu kan ada 2, ada 6 kali 2 sama 4 kali 3. Ya, Itu ada 6 kita kali bisa 2. nggak kalau pakai 6 kali 2? Bukan pakai 4 kali 3. Kita harus sesuaikan dulu ya. Sesuaikan dulu faktor yang atasnya, kira-kira faktor atas sama faktor bawah nantinya bisa ada yang dicoret nggak? Gitu. Kalau misalkan nggak bisa kita menggunakan faktor 6 dikali 2, kita menggunakannya faktor yang paling kecil, yaitu 4 kali 3, kayak gitu. Ya, jadi disesuaikan dulu sama pemfaktoran yang sebelumnya. Ada angka yang bisa dicoret ya nantinya, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Iya, Bu, paham. Oke. Yang lain? Kalau nggak ada, nanti kita bahas satu soal lagi, habis itu kita kuis ya. Tadi siapa ya yang izin? Oke, yang lain paham ya berarti ya? Baik, satu soal lagi. Kita punya di sini limit X menuju 4, di mana 3X kuadrat, ya kan, dikurang 14X ditambah 8 dibagi dengan X kuadrat min 3X min 4. Ini sama ya seperti sebelumnya, di mana kita cari dulu faktornya. Faktornya tuh berapa kali berapa dia? Itu di sini X, di sini X. 8 itu faktor dari 4 kali 2 kan? 4 dikali 2. Tandanya negatif atau positif? Kita lihat. Oh, kalau misalkan tanda negatifnya di sini paling besar, ya, di sini negatifnya 14. Artinya kan negatifnya nilainya lebih besar daripada penjumlahan ini kan, 4 kali 2. 4 ditambah 2. Maka di sini pasti hasil negatif, di sini hasil negatif. Atau kalau misalkan kalian mau mengeceknya dengan pasti, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, min B ditambah akar, apa tadi? Saya lupa. Yang tadi saya tulis ya. Kemudian ini per X kuadrat min 3 min 4, kita juga sama bisa faktorkan. Min 4 itu perkalian faktor dari berapa kali berapa? Ya kan bisa dengan 2 kali 2 atau 4 dikali 1. Ya kan? Kita lihat faktor sebelumnya. Di sini ada X min 4 sama X min 2. Kira-kira yang cocok yang mana ya? Oh, kita berarti yang cocok itu kita bisa menggunakan faktor 4 kali 1. Karena nanti si X min 4-nya sama-sama bisa kita coret. Berarti di sini X, di sini X, ini 4, di sini 1. Gitu. Tandanya apa di sini? Bisa tandanya, berarti tandanya di sini min, ini sini tandanya plus. Karena negatif 4 ditambah 1 itu hasilnya negatif 3. Sama ya? Gitu. Paham nggak sampai sini kalian? Insya paham, Bu. Paham ya? Nah, nanti ketika kita sudah punya hasil seperti ini bisa kita coret kan masing-masing kan? Ini nanti kita punya limit X menuju 4, X min 2 per X plus 1. Kita gantilah nilai X menuju 4-nya ke dalam persamaan. Jadi, 4 dikurang 2 per 4 ditambah 1. Nanti hasilnya 2 per 5. Ya kan? 2 per 5. Bentar, saya ada yang salah nggak? Oh iya, lupa. Maaf. Di sini ya, saya belum tulis 3-nya. Karena kan di sini faktornya 3X. Maka di sini harusnya 3X dikali X. Kenapa? Karena 3X dikali X jadinya 3X kuadrat. Berarti ini harusnya dikali 3 ya. Dikali 3. Jadi ini dikali 3, ketika kita kali 3, nanti hasilnya itu ini sama dengan 3 dikali 4 dikurang 2 per 4 ditambah 1. Nanti dapat hasilnya 3 kali 4, 12. 12 dikurang 2 per 5. Dapatlah hasilnya di sini 10 per 5 atau sama dengan 2. Jawabannya yang B. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Yang lain sudah paham belum? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, yang lain ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada pertanyaan, kita kuis ya. Bentar, saya share dulu linknya.
Kalian pernah menggunakan Quizy tidak? Pernah. Oke, berarti nggak asing lagi ya. Klik untuk kodenya. Kodenya ini 445649. Ya, silakan join. Untuk quiz nanti saya mulai ketika kalian sudah bergabung semua ya. Langsung diklik aja link yang saya kirim di apa namanya, chat room Bu, ya. apaan Bu? Minta tolong kirimin lagi Bu linknya Bu. Linknya sudah saya kirim di chat roomnya ya. Iya Bu, saya tadi keluar Bu. Oke, saya kirim ulang. Salah. Bentar. Sudah ada? Udah Bu. Oke, waktunya setengah jam ya untuk mengerjakannya. Kalian join terlebih dahulu. Kalau ada kesulitan, bilang ya. Sudah bisa masuk ke link ya? Bisa, Bu. Bisa. Sudah dimasukkan kodenya. Kalian masukkan ya kodenya. Nanti kalau sudah join semua, saya mulai. Saya kasih waktu 5 menit untuk join ya.
Yuk, yang lain belum ada yang masuk ini. Masukin kodenya ya. Masukin aja kodenya dulu. Gamenya nggak akan mulai ketika saya belum klik start ya. Ini berarti 8 orang ya yang masuk kelas. Tadi siapa yang izin ya? Mirsa, Bu. Pemirsa. Sudah bisa belum? Yang lain? Agnia, Alifa, Amar, Jenny, Nadia, Salsa, Sarah. Bisa nggak? Sudah bisa ya. Tapi ini Bisa, belum Bu. nih. Masih waiting for participant to join. Masukin aja kodenya nanti. Oke, gak apa-apa. Masih ditunggu. Asna keluar. Amar pakai 2 device ya. Berarti cuma 8 orang. Sudah join semua belum? Yang lain? Ini belum ada yang masuk. Ada kesulitan? Nanti kalian masukin kodenya ya. Kodenya ini 445649. Kalian langsung masuk ya. Game nggak akan dimulai kalau saya belum klik start. Langsung diklik saja. Ayo. Oh, kalian pernah ngechat saya. Oke. Bagaimana yang lain? Sudah join semua? Ayo dong, gak ada suaranya ini kalian. Amar, Sarah, Salsa, Nadia, Jenny, Olivia, Agnia. Udah, Sudah? Sudah join? Sudah bisa? sudah Bu.
Udah dimasukin kodenya kan? Kalau sudah saya mulai ya. Masih waiting sih sebenarnya. Kita mulai ya kuisnya. Kan belum ada yang masuk. Kalian masukin kodenya, nanti kan klik yang saya kirim linknya tadi, ya. Kalian klik, terus kalian masukin kode. Nanti baru muncul. Coba. Ini masih waiting. Ada kendala kalian? Hah? Nggak ngerti. Saya nggak ngerti, ya Allah. Ini loh, nah. Nanti kalian klik ya. Kalian ke Quizy. Ke quizy.com. Nanti ketika kalian sudah klik ini nih ya, kalian klik masuk ke Quizy-nya, atau bisa langsung masuk ke link yang saya kasih tadi. Ini. Oke. Di sini ya. Enter kode. Nah, baru nanti kalian masukin kodenya. Baru nanti kalian klik join. Gitu. Ayo dicoba yang lain. Kayak gitu caranya. Kalian ke Quizy. Kalau kalian nggak ngerti kayak tadi. Terus kalian klik enter kode. Nggak ada kayak gitu di HP. Allah. Kalian nyarinya di Google coba. Di Google klik Quizy. Google-nya versi desktop ya. Di Chrome bisa dibuka di Chrome atau di browser. Ayo. Ini kalian nggak ada suara itu malu-malu atau gimana ya? Sama aja yang kayak tadi, Bu, yang saya kirim ke Ibu. Yang mana? Yang dikirim di Saya japri ke Ibu. kayak gini. Oh ini. Kalian pilih enter kode. Sudah, Bu. Belum ada yang masuk. Sudah ada yang gabung 12 orang, Bu.
Tapi di sini belum ada. Ini kan nanti kalau diklik ini kan hasilnya. Nanti gini kan, kalian klik start. Ya, nanti kalian klik start. Oke. Nah, kalau nggak kalian pakai cara manual yang kayak tadi ya, yang kayak tadi saya. Oke, masuk ke rumah lain. Kalau yang tadi juga sama kayak gitu. Klik link sama manual sama Bu, kayak tadi. Apa ya? Sama aja kan? Oke, udah ya. Nih, saya mulai ya. Bisa nggak kalian? Oke, alhamdulillah sudah bisa. Silahkan diisi. Lima belas orang ya.
Kita tunggu sampai kalian selesai ya.
Saya kasih waktu sampai jam 9:15 ya. Tapi masih ada 5 orang lagi ya yang belum selesai. Jadi tunggu.
Oke, 3 menit lagi ya. Belum kan? Oh. Nanti jika kalian sudah selesai semua, tolong ya kirim nama-nama kalian, nama-nama di kuisi kalian ke saya pribadi saja via WhatsApp atau apa. Oke, 3 menit lagi ya, Nak. Karena waktunya sudah habis. Dapat mengambil pelajaran kalian yang lainnya. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi saya akhiri ya gamenya. Masih ada 2 orang lagi? Oh enggak. 3 orang lagi ya. Oke. Yuk, yang 3 orang lagi. Dua orang lagi ya. Ya. Karena waktunya udah habis ya.
Saya akhiri gamenya sampai sini ya. Ayam twist, Austin, siapa tuh? Oke, saya tunggu. Sampai kalian selesai. Yuk, 1, 2, 3. Sudah ya, Nah? Sudah cukup ya? Baik. Oke. Ini ya untuk nilai-nilainya. Oke, baik. Ini kalian sudah ya, sudah saya nilai ya. Minggu depan, insya Allah, setiap minggunya insya Allah nanti saya akan adakan kuis seperti ini ya, untuk mengetahui sampai mana kalian sudah paham. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dari awal, yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mengikuti kuis kelas hari ini. Untuk nama-nama kuis kalian ya, yang tadi yang ada di Quizy, kalau nanti chat pribadi ke saya saja ya, namanya siapa. Kalau misalkan nggak ada yang, berarti kalau yang nggak ngechat, oh saya tahu siapa-siapanya aja ya. Baik, saya akhiri ya pertemuannya sampai sini. Untuk materi dan video, insya Allah nanti saya share di Classroom. Tugasnya nanti ya, insya Allah menanti. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.